Sebelum saya ke firman Tuhan untuk khotbah ini, saya ada sebuah cerita. Saya masih ingat, uh, saya lihat di sebuah majalah ada sebuah komik gitu ya, mengenai seorang pialang ya, pembeli saham ini dia memprediksi ada sebuah perusahaan yang menjual saham ini yang dia prediksi ini bakal melonjak naik untung gitu ya. Jadi si pialang ini dia mencemplungkan ya, membeli semua saham itu dengan semua uangnya yang ada. Dia beli, dia borong semua dan dia tunggu. Seperti prediksi yang bilang beberapa saat akan naik. Ternyata saudara, harga yang dia beli itu malah sebaliknya menukik tajam, turun sampai minus. Wah, kartu kredit sudah digesek, deposito sudah dicairkan, habis sudah, rumah sudah digadaikan semua untuk beli saham tersebut. Frustasi, dia merasa dia gagal di dalam membeli saham tersebut, sehingga timbullah sebuah pemikiran yang error. Ini karena dia tinggal di apartemen ya, lantai 60. Dia berdiri di jendelanya dan dia udah nggak punya apa-apa, udah habis. Ini mau disita-sita semua, jadi dia istilahnya mau bunuh diri. Jadi dia lompat lah dari lantai 60 itu kan, lompat. Begitu dia lagi turun, ini komik saudara, komik. Dia lagi turun di lantai 30, dia sempat lihat tetangganya yang di lantai 30 itu jendelanya nggak ditutup, TV-nya lagi nyala dan lagi nonton harga saham. Dan harga sahamnya lagi naik lagi kembali saudara. Naik tajam benar. Dan dia sudah untung berkali-kali lipat. Tapi sangat disayangkan, harga saham naik, dia tetap turun. Saudara paham maksud saya? Sahamnya sukses, si pialang ini gagal. Dia turun dan dia jatuh, dia end, dia selesai. Kalau kita lihat judul ini, True Success, maka saya percaya semua kita di dalam ruangan ini tidak ada seorang pun yang tujuan hidupnya gagal. Setuju? Kita semua tujuan hidupnya, setiap manusia adalah menjadi sukses, menjadi berhasil di dalam segala usaha pekerjaan upaya kita. Bahkan saya mau kasih tahu, seorang pencuri pun ya, waktu dia mencuri dia berharap dia mencuri sukses. Dengan kata lain, tidak ketangkap, tidak ketahuan. Jadi kita bisa lihat bahwa arti sukses yang seperti apa yang saudara dan saya punya dalam kehidupan ini. Kalau secara umum, arti sukses itu seperti menjadi makmur. Betul ya? Ini kan yang paling common, yang paling umum. Kalau saya tanya semua Bapak Ibu yang duduk sini, mau gak jadi makmur? Ya, jadi berkecukupan, berkelimpahan, pasti semua mau. Mau gak jadi terkenal? Sukses dalam saudara terkenal bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kenapa orang main sosmed begitu intens, begitu sampai addicted. Dia mau jadi terkenal, menjadi terhormat, menjadi terbaik. Itu adalah upaya-upaya seseorang menjadi sukses. Bahkan dalam keluarga, saya yakin, saya punya anak, Bapak Ibu juga punya anak. Enggak ada seorang tua, pasangan orang tua yang anaknya itu mau ditargetkan gagal. Enggak ada. Pasti kita mau anak kita sukses, berhasil. Kalau bisa lebih baik dari papa. Lebih baik dari mama. Setuju? Jangan sama. Apalagi di bawah. Jangan. Kita mau generasi kita lebih sukses. Dapat lebih banyak. Dapat lebih besar daripada yang saya sudah kumpulkan. Bahkan gereja pun mempunyai definisi sukses yang kurang lebih seperti ini. Kalau gembala-gembala ketemu dalam sebuah konferensi besar, terus saling tukar kartu nama, biasa pertanyaan tuh dari gembala ke gembala tuh gini, jemaat berapa Pak? Benar gak sih? Bapak Ibu pernah dengar gitu? Berapa kali ibadah? Ibadahnya di mana? Wah, di mall ini, ya, di hotel ini, besar, banyak. Itu sukses menurut mereka. Dan intinya adalah sukses itu adalah sesuatu yang saudara dan saya capai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu punya pengertian berhasil dan beruntung. Menurut Kamus Besar, Kamus Indonesia, berhasil dan beruntung. Pagi hari ini
Saya mau ajak Bapak Ibu melihat arti sukses ya yang kontras dengan yang apa yang kita tahu dari kacamata Alkitab ya. Dan saya kasih beberapa contoh buat Bapak Ibu melihat menurut Alkitab sukses itu seperti apa. Contoh yang pertama adalah mengenai orang kaya yang bodoh. Saudara pernah dengar kisah ini? Pernah dengar dalam khotbah mengenai orang kaya yang bodoh. Sebenarnya ini judulnya seperti itu di dalam perikop tersebut dalam Injil Lukas 12. Orang kaya yang bodoh ini juga sebenarnya sebuah pertanyaan. Kalau dia bodoh dia nggak bisa kaya dong. Bener gak sih Bapak Ibu? Kalau bodoh kan nggak bisa kaya, tapi kenapa dia bisa kaya tapi dia bodoh? Karena biasanya orang-orang kaya itu mesti pinter cari duit. Tapi Alkitab memberikan judul orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 19 bilang gini, orang kaya yang bodoh ini berkata kepada jiwanya sendiri, jiwaku ada padamu apa? Banyak barang. Nah itu sukses menurut dia. Definisinya salah satunya adalah pencapaian mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tertimbun untuk apa? Bertahun-tahun lamanya. Wih, depositonya cukup untuk makan 7 keturunan. Ke-8 baru habis. Ya kan? Kita kalau dengar ada orang gitu kan. Kekayaannya berapa Pak? 7 turunan makan gak habis. Terus muncul di hati saudara apa? Apakah saudara ikut bersuka cita dengan dia? Enggak, saudara pasti. Kapan ya saya seperti itu? Saya 7 hari aja habis. Boro-boro 7 turunan. 7 hari aja habis. Dia 7 turunan gak habis. Kita kepengen ngumpul sebanyak-banyaknya. Terus dia bilang istirahat, wah setahun 3 kali luar negeri. Ya, makan minumlah dan bersenang-senang. Saya gak tahu ini dia makan dan minum apa nih kalau orang kaya seperti ini. Makannya mungkin berlian, emas gitu ya. Perak, minumnya itu sudah lain gitu kan. Tapi Yesus memberikan peringatan. Kata Yesus kepada mereka berjaga-jagalah, waspadalah. Kalau dibilang waspada, baiknya saudara dan saya waspada. Terhadap segala ketamakan, itu akarnya, sebab walaupun seorang sukses mengumpulkan harta, sukses mengumpulkan banyak, hidupnya tidaklah apa? Bapak Ibu, hiduplah apa? Tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Pasti dalam hati saudara protes. Tergantunglah Pak. Bayar asuransi jiwa aja, asuransi kesehatan mesti pakai uang. Masa pakai rumput dan pakai doa? Pakai uang dong. Tapi Alkitab berkata kekayaan manusia hidup manusia tidak bergantung daripada kekayaannya. Itu Alkitab melihat dari satu sisi itu. Contoh yang lain. Orang muda yang kaya kalau tadi bodoh, nah ini lain lagi nih. Orang muda yang apa? Kaya dan saleh. Wih, sudah muda, kaya, saleh. Kalau saya punya anak cewek, tak kawinin sama orang ini. Loh bener gak sih Bapak Ibu? Bapak Ibu yang punya anak gadis, cocok gak? Pas gak? Aman gak? Aman. Muda, kaya, dan yang terakhir itu Pak, saleh. Bisa WL, bisa main musik, bisa khotbah, bisa ngajar teens. Devin dong kalau gitu. Coba mungkin dia ada beberapa kriteria yang belum pas ya. Tapi kalau saleh dia saleh saudara. Ya. Devin ini dikit lagi tidur di gereja dia. Nah udah saleh Bapak Ibu. Nah saudara perhatikan ayat 17 ini pertanyaan yang kita harus ngerti kenapa dia tanya ini. Guru yang baik, ini pertanyaan kayak nantang juga sih. Apa yang harus ku perbuat untuk mencapai, kan tadi sukses bilang pencapaian kan. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah orang kalau sampai tanya begini berarti finansial itu kalau dia ada di Riverside 3K-nya hijau semua. Loh bener gak sih? Akhirnya dia tanya yang terakhir. Kekekalan. Bagaimana saya bisa dapat kekal? Karena secara finansial saya sudah kaya, sudah peroleh banyak, sehat masih muda. Cakep lagi, gak tahu cakep gak? Saleh, ya kudus. Wah.
Terus Yesus bilang, saya singkat-singkat ya, ini ayatnya banyak soalnya. Kamu lakukan dong hukum Taurat ini, hormatilah ayah ibumu, jangan mencuri segala macam. Dijawabnya ayat 20, sudah. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak apa? Bapak Ibu tolong lanjutkan. Oke, masa muda orang ini sudah baca Alkitab, rajin persekutuan, tidak minum minuman keras, tidak vape, ya tidak macam-macam. Saya mau tanya, masa muda saudara dan saya gimana? Ah, ya, kalah banyak apa kalah dikit? Ini loh saudara baca. Dia sudah menuruti semuanya sejak masa muda. What a young man. Anak muda yang secara bobot bibit bebet. Bintang 5, angka 10. Terus Yesus bilang, oke, last one, yang terakhir. Kamu sukses semua itu, bahkan dia sukses dalam kesalehannya, beribadahnya, melakukan perintah Allah. Yesus suruh dia jual seluruh hartanya. Dan ayat 22, maka setelah dia dengar itu, tadinya datang dengan bangga dan senang dan sukacita, dia kemudian pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Apakah dia sukses? Alkitab jelas mengatakan dia sedih, dia pergi. Nah mungkin anak muda ini, dia punya prinsip sama kayak kita. Muda kaya raya, tua masuk surga. Iya kan? Dia pikir gitu tuh. Muda kaya raya, ya, foya-foya, tua masuk surga. Ternyata enggak saudara. Contoh lain lagi. Ini banyak contoh saudara. Jadi khotbah saya ini contoh terus 2 selesai gitu ya. Raja Salomo. Nah kalau saudara bicara sukses, nggak ada lagi orang yang kita mesti sandingkan, bandingkan, compare. Ini satu orang ini. Apa sih yang Salomo nggak punya? Apa sih yang Salomo nggak pernah makan? Apa sih Salomo yang nggak pernah nikmati? Sudah semua. Ya, bahkan dia bukan hanya terkaya, tapi dia juga terbijak. Paling berhikmat. Tetapi di dalam Pengkhotbah 1 ayat 14. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kata segala perbuatan berarti termasuk sukses, berhasil. Amin. Amin. Saudara kumpulkan, saudara tabung, saudara simpan, termasuk itu. Dia bilang sia-sia. Kalau Raja Salomo yang ngomong, I think you should trust, you have to trust, you must trust. Kalau saya yang ngomong jangan cepat percaya. Tapi kalau Salomo yang ngomong, ini yang sudah rasain semuanya. Yang sudah punya segalanya. Saudara mesti percaya bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Contoh berikutnya. Sebuah deal yang sukses. Saya sengaja kasih tanda tanya. Menurut saudara sukses enggak? Kalau kita baca 2 ayat ini saja. Sepertinya sukses nih orang nih. Mereka sangat gembira. Lukas 22 ayat 5. Dan bermufakat, bahasa aslinya itu deal. Agree. Jadi ini kayak si orang ini dia masukin proposal. Buat sebuah perusahaan. Ya. Kalau saya ini misalnya saya kan trainer nih. Saya masukin proposal ke pekerjaannya Pak Antoni misalnya, punya perusahaan. Antoni, aku ada training bagus nih Pak Antoni. Ini mau gak lihat? Wih, deal, gembira dan berbakat. Shake hand. Dan kemudian Matius 26 ayat 15, bayar. Berhasil gak menurut saudara? Aduh, berhasil gak? Deal dan dibayar, berhasil gak? Berhasil. Tapi itu saudara tahu ini siapa? Ini Yudas. Yudas Iskariot. Jadi kalau saudara dan saya hanya mengerti sukses itu adalah sebuah pencapaian apa yang saudara dapatkan. Yang saudara simpan, saudara dapat, saudara berhasil capai. Nah, terlalu dangkal. Karena Yudas pun dapat. Tapi apakah itu disebut berhasil dan sukses menurut Alkitab? Enggak. Mari kita lihat sekarang.
Apa kata Alkitab mengenai John the Baptist yang sukses dan berhasil dan besar di mata Allah? Saya bacakan ya dari Injil Lukas 7 ayat 24 sampai 28. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus bicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Ini menarik sekali saudara. Yesus dalam tanda kutip ya, gosip tentang Yohanes. Kalau saudara bicara tentang Yesus biasa. Tapi kalau Yesus bicara tentang saudara, nah itu something. Dan Yesus bukan gosipin yang enggak tentang Yohanes. Dia tell the truth ya. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, berpakaian indah dan hidup mewah tempatnya di istana raja? Ini sebenarnya ada singgung Herodes. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis dia. Ini siapa? Yohanes Pembaptis. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dan ia akan mempersiapkan jalanmu. Ia ini adalah Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan bagi Mesias. Jalanmu di hadapanmu. Nah perhatikan ayat 28 Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar, lebih berhasil, lebih sukses daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Nah, saudara perhatikan, Yesus sedang memberikan sebuah komplimen ya. Pujian terhadap Yohanes Pembaptis bahwa tidak ada orang yang dilahirkan dalam dunia ini pada saat itu yang Yesus berbicara itu lebih besar daripada, lebih berhasil daripada Yohanes Pembaptis. Nah sekarang mari kita lihat siapa Yohanes Pembaptis yang digembar-gemborkan oleh Tuhan Yesus ini. Kalau saudara lihat profil ini, maka secara sukses kacamata kita nggak masuk. Anak dari Imam Sakaria, ya mamanya namanya Elizabeth. Dan Yohanes Pembaptis ini ada masih saudara dengan Tuhan Yesus karena Elizabeth dengan Maria ibunya Yesus itu kerabat. Ya, ada saudaranya, ada family. Kemudian Yohanes Pembaptis itu lahirnya itu mujizat. Ya. Lahir di hari tua daripada kedua orang tuanya. Dan yang menarik, ini orang sukses yang dikatakan Yesus besar, berhasil ya, sukses. Hidupnya di mana Bapak Ibu? Padang gurun. Enggak dikatakan hidup di apartemen penthouse paling atas. Atau hidup di villa. Hidup di hotel, berpindah-pindah dari hotel ke hotel bintang 5. Enggak, dia hidup di padang gurun. Kemudian dia enggak pakai baju LV. Ikat pinggangnya bukan LV. Ya, dia pakai baju bulu unta. Saya rasa dalam ruangan ini belum ada saudara dan saya yang pernah pakai baju dari bulu unta. Kalau saya bayangin ya, imajinasikan. Gatelnya itu minta ampun Bapak Ibu. Karena zaman itu kan belum ada pabrik tekstil yang memproses sampai halus dan nyaman dipakai, bukan? Setuju Bapak Ibu, Rock Riverside? Yang di belakang setuju? Saya pastikan Anda bersama dengan saya yang bagian belakang. Terus ikat pinggangnya ya, dari kulit, gak tahu kulit mana yang diambil. Lebih menarik lagi, makanannya. Yang katanya Yesus bilang ini orang yang paling besar dari antara yang pernah dilahirkan wanita. Makanannya apa? Belala. Pak, semiskin-miskinnya sari roti lah Pak. Loh saudara paham maksud saya? Dia makannya belalang saudara. Dan minumnya madu hutan. Saudara bilang, Manuka sekarang satu botol bisa 600-700 ribu. Enak dong si John the Baptist. Fresh, pure, ya. Honey from the tree. Wah, madu dari pohon gitu kan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, zaman ini abad pertama, abad kedua. Kira-kira John Pembaptis itu ambil madunya caranya gimana? Nah, saudara mesti pikirin itu dulu. Betul? Tidak ada teknologi yang seperti sekarang ini, mungkin diternakan dan segala macam pakai pelindung. Waktu dia ambil madu hutan itu, saudara harus tahu bahwa John the Baptist itu bentol-bentol.
Jadi ini orang sukses profilnya seperti apa Bapak Ibu? Sepupunya Tuhan Yesus. Nah kalau ini bolehlah. Ya. Biasanya itu orang penting dengan temannya. Biasanya itu yang lebih sombong siapa? Gubernur dengan teman. Teman gubernur dengan gubernurnya. Biasanya lebih sombong siapa? Temannya. Gubernurnya gak sombong, biasa aja. Gue gubernur. Tapi kalau temannya. Guys, gue kasih tahu ya. Lu tahu gak gubernur ini? Temen gue 2 kali ngopi loh. Sombongnya lebih sombong daripada si itunya. Terus John the Baptist adalah garis pembatas. Dia adalah nabi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sebuah predikat yang gak main-main. Dia seperti pintu gerbang untuk masuk ke dalam perjanjian baru. Kemudian dia yang membaptis Tuhan Yesus. The only person, satu-satunya orang yang membaptis Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi apakah karena hal-hal ini Yohanes itu dikatakan lebih besar yang tadi Yesus katakan dalam ayat yang kita baca? Apakah karena ini Yohanes dikatakan besar? Nah, mari kita lihat alasan kenapa Yohanes dikatakan dia lebih besar dari semua orang yang pernah dilahirkan oleh perempuan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi. Jadi ini dia utus PDP, PDM, PDT. Tanyain, Yohanes Pembaptis itu siapa dia? Kok dia begitu luar biasa? Ya, pertanyaannya, siapakah engkau? Ayat 20, Yohanes ngomong, ngaku. Nah ini susah loh saudara, kalau saudara posisi Yohanes Pembaptis susah nih. Siapakah engkau dengan profil yang tadi? Ini kira-kira saudara mengakunya gimana? Siapakah engkau? Sepupunya Tuhan Yesus. Masa lu gak tahu sih? Deket banget. Mama sama mama adik kakak. Bisa gitu bukan? Kamu tahu gak? Aku nih nabi penentu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia bisa ngomong begitu. Aku lahir nih mujizat. Jadi mereka tanya dia, siapakah engkau? Yohanes ngaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Enggak dilebihkan, enggak dikurangin. Kalau kita kan kalau ngomong kan suka-suka lebihkan. Apakah kamu Mesias? Ya bolehlah. Ya. Tapi kamu baca aja profil saya, sepupunya Yesus ya. Gini-gini, yang baptis Yesus gue. Saudara paham maksud saya? Jadi kalau tanya apakah kamu Mesias itu dia bisa pelintir dikit tuh. Ya bisalah dikatakan begitu. Tapi dia bilang bukan. Apakah kamu Mesias? Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya. Kalau begitu siapakah engkau? Mereka pakai lagi. Ya comparing yang lain. Elia itu kan salah satu nabi yang terkenal di bangsa Israel. Elia, waduh. Itu Yohanes bisa gatel tuh maksudnya mau balas. Ya bisa juga sih tapi saya lebih besar dari Elia. Tapi dia bilang bukan. Engkau kan nabi yang akan datang. Dia jawab, gue bilang bukan. Maka kata mereka kepadanya, terus lu siapa? Kamu siapa? Sebab, nah mereka paksa dia harus kasih tahu sebab mereka ini disuruh oleh atasan. Jadi saudara hati-hati kalau ada orang bertanya kepada saudara, belum tentu itu pertanyaan dari mereka. Siapa tahu ada orang utus mereka untuk bertanya tentang saudara. Untuk memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Barulah Yohanes Pembaptis bilang, akulah suara orang yang berseru-seru bukan di mal-mal. Bukan di hotel-hotel, bukan di kota-kota, di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah besoknya ini ayatnya bersambung saudara. Besoknya Yohanes lihat Tuhan Yesus. Langsung Yohanes bilang begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Jadi kalau ada orang-orang imam-imam Lewi tadi yang diutus untuk tanya Yohanes masih ada di situ, mungkin dia bilang gini, nih, yang kemarin tuh yang saya kasih tahu tuh, yang saya mempersiapkan jalan baginya, ini orangnya nih. Ini dia nih Mesiasnya, ini anak domba Allah yang saya ngomongin tadi. Jadi kalau kamu tanya siapa saya,
Saya bukan siapa-siapa. Ini yang paling penting. Ini saya ada buat ini nih. Orang ini nih. Untuk mempersiapkan jalan bagi orang tersebut. Yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kalau pertanyaannya mengapa Yohanes dikatakan jadi besar. Lebih besar dari semua orang yang dilahirkan oleh perempuan. Jawabannya adalah karena Yohanes Pembaptis membesarkan Kristus. Memuliakan Kristus. Hidupnya hanya untuk Kristus, mempersiapkan Kristus sebagai juru selamat. Dan dia membesarkan, dia mengabarkan, dan dia memuliakan Tuhan Yesus. Kesuksesan Yohanes bukan pada identitasnya sebagai nabi. Juga bukan sebagai pembaptis. Dia juga sukses pelayanannya itu bukan sebagai identitasnya. Ya, walaupun Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Kristus untuk naik ke kayu salib. Nah, kalau saudara di jalan raya itu ada yang namanya pembuka jalan yang kita kenal dengan forerider. Benar gak sih? Di Bali banyak gak? Banyak ya forerider ya? Almost every day kita ketemu mereka tuh yang nguing begitu lewat. Apaan sih? Bikin macet aja. Kita mesti minggir. Kalau forerider lewat yang namanya pembuka jalan lewat, saya tanya saudara, orang pentingnya tuh ada di mana? Di foreridernya yang nguing itu atau yang di Alphardnya? Di Alphard. Yang penting itu bukan foreridernya, tapi yang di Alphardnya. Yohanes Pembaptis itu cuma sebagai forerider untuk membuka jalan, mempertunjukkan, mengenalkan, mengabarkan tentang yang orang penting yang ada di belakang dia. Kesuksesan Yohanes karena dia mensukseskan Yesus sebagai Mesias. Yohanes tidak mensukseskan dirinya sendiri sebagai John the Baptist. Saya yang baptis Tuhan Yesus. Saya yang melakukan perkara-perkara besar. Saya sepupunya Tuhan Yesus. Bukan. Yohanes tidak memuliakan dirinya sendiri tetapi hidupnya memuliakan Kristus. Dia tidak memuliakan, juga tidak mengidolakan pelayanannya. Sebagai John the Baptist yang tiap hari kerjanya membaptis. Tetapi yang dia muliakan adalah Tuhan Yesus. Juga bukan statusnya dan pencapaiannya juga, bukan. Tetapi identitasnya adalah Kristus. Dia ada untuk memuliakan Kristus. Pelayanan pekerjaan Yohanes bukanlah identitas dirinya. Tetapi Kristus yang adalah tujuan dan sekaligus identitas daripada Yohanes Pembaptis. Nah, betapa banyak kita seringkali pekerjaan kita yang sukses berhasil bisa berubah menjadi identitas untuk diri kita. Sehingga Tim Keller berkata seperti ini, bahwa ketika pekerjaan atau kesuksesan saudara menjadi identitas saudara, maka your success goes to your heart and your failure goes to your heart. Ini sangat berbahaya sekali saudara. Mungkin saudara pikir, wow saya sukses. Mungkin dapat banyak. Dealnya dapat banyak pak. Kapan lagi pak bisa 7 turunan makan gak habis. Tapi saudara coba cek hati saudara. Apakah saudara sukses di hati saudara enggak? Kenapa saya berkata begitu? Karena mungkin selama ini kita sukses hanya di dalam kepala kita, tetapi dalam hati kita, kita gagal total. Nah pertanyaannya, kapan kita gagal di dalam hati kita ketika kita sukses? Saya ulangi ya, kapan kita gagal di dalam hati kita ketika kita lagi sukses? Yaitu ketika hati kita membesarkan, memuliakan kesuksesan yang kita capai itu. Bukan Kristus. Kita memegahkan apa yang kita sudah capai seperti tadi contoh-contoh yang saya beritakan di awal. Kita memuliakan, membesarkan itunya. Bukan Kristusnya tetapi apa yang telah kita raih dengan tangan kita. Nah itu yang kita sebut dengan berhala di dalam hati kita. Jadi sukses kita semua bisa menjadi sebuah berhala idol di dalam hati saudara. Penjualan saudara, keuntungan saudara, grafik bagaimana perusahaan saudara mengalami profit, itu bisa menjadi berhala. Yang sangat mendorong dan membentuk perilaku saudara dan saya, yaitu ketika kita mencapai kesuksesan tersebut.
Saya kasih beberapa contoh. Berhala yang mungkin tersembunyi dengan diam-diam. Di dalam itu nggak terlihat. Ya, terbungkus rapi. Lewat kesuksesan kita. Yang pertama adalah berhala yang disebut dengan kenyamanan dan kesenangan. Kalau saudara dan saya punya berhala kenyamanan dan kesenangan, maka waktu saudara bekerja untuk meraih sukses, saudara kerjanya setengah-setengah hati atau asal-asalan. Karena kalau orang nyaman, ya orang yang kejar kesenangan tuh nggak suka kerja keras. Bener nggak sih? Halo, betul? Prinsipnya ini, rezeki ada yang ngatur. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Pernah? Ayo dong. Lebih gimana gitu, lebih greget gitu ya kan. Gaspol, jangan santai-santai. Tenang bro, rezeki ada yang ngatur. Hidup saya ini kayak air bro, mengalir. Dia nggak bisa bedain, mengalir dan hanyut itu beda jauh. Dia hanyut dalam kemiskinan atau dia mengalir menuju kekayaan, saya nggak tahu. Itu kenapa? Karena di dalam hatinya ada kenyamanan dan kesenangan. Aduh dah, cukup. Nggak ada kicknya. Saudara pernah ketemu seperti itu? Atau mungkin pasangan saudara seperti itu? Ya, ayo Pak, lebih giat lagi. Udah, kan udah dengar tuh Pastor Henry bilang. Untuk apalah semuanya tuh Raja Salomo bilang. Semuanya adalah kesia-siaan. Nah kalau ayat tadi ketemu orang yang punya berhala kenyamanan. Makan banget tuh, blend banget. Ya orang bilang kawin banget tuh. Ya ngeblendnya mantep. Buat apa lagi sudahlah. Apalagi tadi yang Yesus berkata bahwa kehidupan manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan. Oh itu Yesus saja bilang begitu. Yang penting rumah, kekekalan bro. Di sini ngontrak gak apa-apa katanya. Tapi ada orang yang punya berhala yang berbeda, yang sebaliknya. Ini kalau ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Yaitu apa? Yang punya berhala kuasa dan pengakuan. Yang pengen diakui, kamu hebat. Kamu bisa. Wah kalau yang punya berhala ini gimana? Pekerjaannya dan suksesnya? Dia lupa makan, lupa tidur, lupa istri, lupa suami, lupa anak. Dia akan berusaha setiap hari cari pokoknya yang penting sampai orang angkat jempol 10 kalau perlu. Hebat, kamu berhasil, kamu top. Ini dia bilang, ini yang sering kali di multi level marketing bilang, see you on the top. Saudara pernah dengar itu? See you on the top. Saudara mesti tahu dulu, topnya menurut siapa nih? Topnya menurut siapa? Kalau manusia ya on the top ya sudahlah, punya uang. Kalau buat Tuhan top itu ya sudah ke surga sudah itu kan, on the top. Jadi topnya siapa nih maksudnya? Nah saudara perhatikan kalau saudara punya berhala power dan approval, kuasa dan pengakuan, saudara akan mati-matian kejar sukses. Supaya saudara punya power. Berapa banyak orang di dalam perusahaan pakai ilmu kodok. Saudara tahu kalau kodok gimana? Supaya bisa maju. Jadi yang di belakang-belakang tuh minggir lu. Gue mau maju, gue mau naik. Minggir lu. Karena gue mau diakui. Minggir lu supaya gue dapat kuasa. Sehingga semua yang di samping dengan segala cara dia tendang ke samping atau dia tendang ke bawah. Supaya make a way buat jalan untuk saya on the top. Atau yang punya berhala kontrol, mau menguasai, mengendalikan. Maka orang ini dia waktu mengejar sukses, asam lambung naik, GERD naik, kembung. Kenapa? Worry terus, anxiety terus, khawatir terus. Bisa nggak ya? Nanti kalau gini gimana? Karena dia mau kendalikan semuanya bukan? Dia mau semuanya dikendalikan sesuai harapannya. Yang betul sih ada iklan bilang dunia dalam genggamanmu. Tapi pada kenyataannya kita dalam genggaman dunia. Dan saudara nggak bisa paksain, saudara nggak bisa atur. Tapi kalau saudara punya berhala itu, berhala kontrol. Saudara ingin kendalikan hasil paling ujung. Dan saudara akan khawatir. Saudara bisa penuh dengan kecurigaan. Jangan-jangan abis ini dia makan gua nih.
Habis salaman, deal, besok dia makan. Dia nipu. Salah satu contoh indikator ketika saudara dan saya mencapai sesuatu atau sukses dalam sesuatu, indikator yang terbaik untuk ngetes apa yang ada di dalam hati saudara, seperti tadi yang dikatakan oleh Timothy Keller ini, adalah this one. Ini adalah indikator yang paling akurat untuk mentes what is in your heart. Uang adalah kaca pembesar untuk hanya memperjelas isi hati seseorang yang sebenarnya. Ini benar untuk yang bisnis, ini benar untuk yang berkeluarga, bahkan ini juga benar untuk pendeta. Ada amin orang Kristen? Ketika uang datang, dia menyorot semuanya yang ada di dalam hati seorang. Bahkan orang bilang ini, uang hanya mengungkapkan dan memperjelas karakter seseorang. Ketika saudara dapat banyak, kumpulkan banyak uang, maka terjelas hati saudara isinya apa. Izinkan saya baca kalimat ini. Sukses bukanlah sebuah kepuasan yang kita harus kejar sebagai tujuan utama. Tetapi karena kita telah puas di dalam Kristus sebagai satu-satunya tujuan di saat kita meraih sukses. Jadi bukan karena suksesnya kita itu membuat kita puas, tetapi karena kita puas terlebih dahulu di dalam Kristus, kita menjadi sukses. Kita bekerja, kita mencapai sesuatu, kita meraih sesuatu. Dan ini yang disebut dalam kutipan oleh Opat Tim ini. Ini cukup panjang dalam bahasa Inggris, saya langsung bacakan dalam bahasa Indonesianya. Saya terjemahkan ya. Definisi dari seorang Kristen adalah seseorang yang tidak hanya kagum kepada Yesus. Berapa banyak saudara yang kagum kepada Yesus? Kita semua kagum kepada Yesus. Bukan hanya meniru Yesus, ya. Imitate Jesus, kita semua mau imitasi Yesus. Dan bukan hanya yang taat, kita semua juga taat kepada Yesus. Tetapi dia bilang, yang juga beristirahat, yang puas, yang penuh di dalam pekerjaan Kristus yang telah selesai daripada pekerjaannya sendiri. Jadi kalau saudara nggak rest in the finished work of Jesus, maka saudara akan mati-matian on your own. Dalam saudara punya pekerjaan sendiri. Yang tadi yang berhala-berhala tadi. Kalau yang punya berhala kuasa dan penerimaan pengakuan akan mati-matian. Ya, sudah nggak peduliin teman siapa, pokoknya saya harus berhasil, saya harus naik, saya harus dapat. Tapi kalau kita ngerti bahwa kita sudah dipuaskan terlebih dahulu, rest in the finished work of Christ, maka kerja kita sekarang menjadi berbeda. Saya lanjutkan yang kedua, mengapa Yohanes Pembaptis itu besar dan sukses di mata Allah. Matius 3 ayat 13 sampai 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk apa? Dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Nah, ini pencegahan yang benar juga sih. Kenapa? Karena saudara perhatikan kalimat berikut. Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Ya benar-benar sih. Karena kita tahu bahwa manusia yang datang, Allah yang datang kepada manusia. Karena manusia tidak sanggup datang kepada Allah. Allah yang datang cari manusia. Manusia tidak bisa mencari Allah. Yohanes benar. Tetapi Yesus ngomong ke Yohanes. Ya, Nes. Ntar dulu. Ada satu yang lebih penting. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya, katakan sepatutnya. Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Titik, sambungannya Yohanes menurutinya. Ini penting banget Bapak Ibu. Walaupun Yohanes tahu bahwa harusnya saya ini yang dibaptis, saya perlu banget nih orang ini Tuhan. Saya yang harus
datang kepada dia karena dia yang datang mencari saya. Tapi Yesus bilang enggak, kehendak Allah yang paling penting. Perintah Allah yang kamu harus turuti, kamu harus taati. Jadi kenapa Yohanes besar dan sukses? Karena Yohanes menggenapkan kehendak Allah dengan cara apa? Dia taat, dia menurutinya. Dia berpegang kepada ketaatan kehendak Tuhan yang sempurna itu. Apa artinya buat kita dalam pekerjaan dan sukses kita? Apakah saudara dan saya? Kalau saya pelayanan dan pekerjaan, apakah waktu kita mau meraih sukses kita masih menerapkan ini? Menurutinya, mentaatinya. Susah loh Bapak Ibu, jangan bilang cepat-cepat bilang gampang. Karena saya tahu dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, ada area yang saudara paling sering sebut sebagai enggak hitam, enggak putih, abu-abu. Dan di situ poin kedua ini saudara harus praktekin. Apakah di area itu yang saudara bilang abu-abu itu, saudara tetap menurutinya. Atau demi keuntungan, atau demi keberhasilan, atau demi pencapaian, atau demi supaya saudara diakui oleh teman-teman saudara, kolega-kolega saudara berhasil nih dapat tendernya. Dan saudara melanggar perintahnya. Mengabaikan kehendak Allah yang sempurna dalam hidup saudara. Ada amin orang Kristen? Kata turut itu sama dengan taat. Saya bacakan sebuah ayat ya. Tidak ada di slide, saudara boleh ketik di HP saudara atau buka di HP saudara. Mazmur 15 ayat 4. Ini ayat yang susah sekali sebenarnya. Mazmur 15 ayat 4. Judulnya tuh siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Oke? Siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Nah di dalam ayat 4 itu ada satu kalimat bunyinya begini. Yang boleh datang kepada Tuhan orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah ini kan kalau kata rugi kan dalam bisnis kan susah nih. Siapa sih yang mau rugi? Rugi itu kan sama dengan gagal. Tidak sukses. Tapi di sini dikatakan Mazmur 15 ayat 4 bahwa dia harus berpegang kepada value, kepada nilai, kepada kehendak Allah yang sempurna, kepada perintah Allah yang sempurna. Walaupun mungkin rugi yang kelihatannya oleh manusia atau dunia. Dia pegang itu. Dan saudara tahu gak akhir hidup daripada Yohanes Pembaptis itu seperti apa? Ya, kasihan banget saudara. Udah pakai bulu unta, ya. Walaupun dia sepupunya Yesus. Makan madu hutan dientup sama lebah. Bentol-bentol, ya, tidur di hutan begitu. Matinya dipenggal oleh Raja Herodes. Dan saya rasa Yohanes bisa seperti itu karena kata ini. Taat. Dia menurutinya. Dan Yesus sendiri pun yang Yohanes tunjuk sebagai anak domba Allah. Melakukan hal yang sama. Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia yang merendahkan dirinya, taat sampai mati. Dan mati di atas kayu salib. Yesus sendiri pun memperagakan sebuah ketaatan. Waktu dia hidup di muka bumi ini. Sampai mana? Sampai di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu dan saya, pada pagi hari ini? Mari kita lihat Lukas 7 ayat 8. Saya ulang lagi ya, karena ada kalimat yang berbeda yang saya ingin fokuskan, saya ingin highlight, yaitu kalimat terakhir. Namun yang terkecil, jadi Yesus bilang, Yohanes ini yang paling terbesar nih. Ya, dari semua perempuan yang melahirkan dia yang paling terbesar. Tapi ada koma. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Nah, dulu saya pikir, oh makhluk yang di dalam sorga itu lebih besar daripada Yohanes. Entahlah malaikat yang paling kecil tuh maksudnya itu tetap lebih besar daripada Yohanes. Nah, saya pelajari ternyata ayat ini mempunyai pengertian bahwa yang lebih besar, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada Yohanes. Karena Yohanes itu mati waktu dipancung itu. Dia meninggal sebelum Yesus naik ke kayu salib. Sebelum Yesus mati, bangkit dan dimuliakan. Yohanes sudah mati duluan.
Walaupun Yohanes melihat Yesus dan membaptis Yesus, tapi Yohanes tidak mengalami yang saudara dan saya alami saat ini. Yaitu apa? Yesus yang hidup, Kristus yang hidup, yang tinggal di dalam saudara dan saya. Yang dimana saudara bisa mengalami kuasa kematiannya, kebangkitannya, dan Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati saudara. Amin. Harusnya waktu saudara sadar akan kebenaran ini bahwa Yesus ada dalam kita, Rohnya ada dalam kita. Kita harus lebih baik, lebih besar daripada Yohanes hidup. Kita memuliakan, membesarkan Kristus, dan kita taat kepada Kristus. Di dalam pekerjaan dan keberhasilan dan suksesnya kita. Bukan memuliakan atau membesarkan keberhasilan itu sendiri. Tapi Kristus. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yohanes tidak mengalami hal-hal tersebut. Tetapi saudara dan saya mengalami apa yang Yohanes tidak sempat alami. Bukankah itu sebuah anugerah yang besar? Halo, Rock Riverside. Anugerah yang besar? Jadi saudara nggak bisa compare. Ya, beda lah Pak. Yohanes kan nabi. Bukan. Kristus sekarang ada di dalam saudara. Walaupun saat itu Yohanes cuma lihat Kristusnya. Sekarang Kristus tinggal di dalam saudara. Ini jauh lebih bahagia, lebih besar, lebih berharga, lebih mulia. Kristus ada di dalam saudara saat ini. Yang waktu itu Yohanes tunjuk saja. Sekarang anak domba itu ada di dalam setiap hati kita. Sehingga cara pandang kita kepada keberhasilan, kesuksesan kita harusnya menjadi berbeda saat ini. Karena kita memuliakan Kristus di dalam hati kita dan di dalam keberhasilan kita. Sehingga kita bisa mengimplikasikan ini dalam setiap kesuksesan kita, keberhasilan kita dalam pekerjaan maupun pelayanan. Pelayanan pun harus bisa melakukan prinsip ini. Yaitu apa? Yesus harus makin besar dan saya harus makin kecil. Pertanyaannya, Yesus makin besar di mana Bapak Ibu? Di hati kita. Setuju? Di hati kita. Di mana dia akan bersinar keluar dari hati saudara lewat pekerjaan saudara, lewat keberhasilan saudara. Yang saudara agung-agungkan, saudara mulia-muliakan, saudara besar-besarkan bukan achievement saudara. Tetapi Kristus yang besar di hati saudara. Dan saudara punya semua berhala kecil-kecil tadi, pencapaian, ego, pengakuan, kontrol, kecil-kecil dan sirna di dalam kemuliaan Kristus yang makin besar. Sehingga saya tutup dengan kalimat ini. Kalau saudara dan saya mau sukses, sukseslah di dalam kesuksesannya Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.